Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani fitini wa dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 236. Benar itu ya? Oh 27. Oh iya 27. Memang saya sengaja salahkan, kamu tuh mendengarkan tidak. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata, saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha, qalat dawuh sinten Aisyah, ja'atni tumeka ing ingsun sapa imra'atun wong wadon, ma'aha kang iku bareng sartane imro'ah, ma'aha kang iku bareng sartane imro'ah, ibnatani utawi anak wadon loro, ibnatani utawi anak wadon loro, tas'aluni hale nyuwun sapa imro'ah ni ing ingsun, falam tajid mongko ora nemu sapa imro'ah indi ing dalem sanding ingsun ghaira tamratin angin kurma wahidatin kang siji, fa'atoituha nuli aweh sapa ingsun ha ing tamroh, faqasamat ha nuli mbagi sapa imro'ah ha ing tamroh, faqasamat ha nuli mbagi sapa imro'ah ha ing tamroh, baina ibnataiha, baina ibnataiha, asalnya baina ibnataiha, kalau diwasol disambung, kamu membacanya itu disambung berarti baina ibnataiha, ing dalem antarane anak wadon lorone imro'ah. Summa qamat tumuli jumeneng sapa imro'ah, summa qamat tumuli jumeneng sapa imro'ah, fa kharajat nuli metu sapa imro'ah, fadakhala nuli manjing sinten an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahaddastuhu mongko nyeritani sapa ingsun
ing Kanjeng Nabi. Faqala tumuli dawuh sinten Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku yali lamun nguasani sapa man utawi sapane wong iku yali lamun nguasani sapa man min hadhil banati saking ikilah pira-pira anak wadon syai'an ing suwiji-wiji fa ahsana mongko gawe bagus sapa man fa ahsana mongko gawe bagus sapa man ilaihinna maring hadhil banat ilaihinna maring saking ya ilaihina maring hadhil banat kuna mongko ana sapa hadhil banat ana lahu kaduwene man ana iku sitron dadi aling-aling minan nari saking neraka. Jadi ada satu kisah. Jadi aku kayak berusaha bahasa Indonesia mbak. Soalnya aku kan akon cah putra setiap malam Kamis kan ada Basul Masail. Itu saya wajibkan untuk berbahasa Indonesia. Ya toh kun cah putra lah ngono toh. Jadi santri putra itu mbak setiap malam Kamis mengadakan Basul Masail, membahas tentang beberapa masalah yang waqi'iyah yang terjadi di masyarakat. Itu dibahas oleh santri putra setiap malam Kamis. Itu saya wajibkan untuk berbahasa Indonesia. Satu, biar terbiasa untuk mengucapkan lafal-lafal Indonesia. Yang kedua, supaya bicaranya terkontrol. Karena orang kalau tidak biasa bahasa Indonesia itu pasti akan berhati-hati ngomongnya. Jadi bahasanya akan terkontrol. Wong sudah diwajibkan pakai bahasa Indonesia saja masih ada yang keprucut, alias isih nggo Jawa jadi rame kaya pasar ngalih kae dadian ya toh. Maka saya anjurkan dan saya wajibkan untuk pakai bahasa Indonesia agar terkontrol. Tapi bagi mereka yang sudah lancar Indonesianya ya tetap rame. Contoh Agus Prikitiu lancar bahasa Indonesianya, dia kan puitis sejati dia. Sebetulnya Agus Prikitiu itu punya darah seniman, tapi karena terpendamnya terlalu dalam maka susah keluarnya. Dan rumornya Agus Prikitiu itu kan sudah mengarang lagu pop sejumlah 10 lagu, berarti kan satu album. Nah, kalau yang pandai bahasa Indonesianya pasti menguasai musyawarah. Nah, saya berusaha untuk enani arak melu-melu bahasa Indonesia dulu Pak. Ora apa-apa toh. Sambil biar yang kecil-kecil yang belum patek bisa bahasa Jawa paham. Kan ada tuh santri putra tuh yang kecil-kecil, saya terangkan jurumiyah pakai bahasa Jawa nggak mudeng dia, pakai bahasa Indonesia nggak mudeng lagi. Akhirnya pakai apa? Bahasa planet, baru mudeng dia. Kan
macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat Dewi Aisyah sebagai istri tercinta dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang perempuan yang membawa anak perempuan dua, membawa putri dua orang. Jadi ibu datang dengan dua anaknya, datang kepada Aisyah. Dalam hal ini si ibu itu meminta bantuan, entah itu meminta bantuan dalam segi keuangan, entah itu meminta bantuan dari segi makanan. Dan pada saat itu Dewi Aisyah dalam keadaan lam tajid indi ghaira tamrotin, tidak mempunyai makanan selain hanya satu kurma. Walaupun keluarga Nabi tidak selalu setiap hari mempunyai makanan, kita alhamdulillah orang biasa, bukan ustadz, bukan kiai, tapi setiap hari bisa makan. Tapi kalau Kanjeng Nabi bahkan tidak setiap hari bisa makan. Kadang punya makanan satu butir roti dibagi menjadi 3. Kanjeng Nabi, Dewi Aisyah, putrinya Fatimah punya roti 1 bagi 3. Lah waktu itu Dewi Aisyah dimintai makanan oleh seorang perempuan dan kedua anak putrinya. Pada saat itu Dewi Aisyah tidak mempunyai makanan selain hanya 1 butir kurma. Maka yang 1 butir kurma itu diberikan kepada seorang perempuan tersebut, terus faqasamatha baina ibnataiha. Oleh perempuan tersebut kurma itu dibagi, dibelah-belah dan dikasihkan kepada kedua putrinya. Artinya apa? Walaupun Dewi Aisyah pada saat itu sedang tidak mempunyai apa-apa, tetap mau memberikan sedekah walaupun hanya 1 buah kurma. Begitu Mbak. Jadi memberikan sedekah, tidak ada ceritanya Nabi dan semua istri-istrinya meminta sedekah, tidak ada ceritanya. Nabi dan istri-istrinya meminta uang kepada sahabatnya, nggak ada ceritanya. Nggak ada satu hadis pun Nabi dan semua keluarganya meminta sedekah kepada sahabatnya, nggak ada ceritanya, nggak ada hadisnya. Kalau Nabi memberikan sedekah banyak hadisnya. Istri-istri Kanjeng Nabi memberikan sedekah banyak ceritanya. Tapi kalau menerima sedekah ataupun meminta sedekah dari orang lain nggak ada ceritanya. Itu sudah sifat khusus kepada kenabian. Dan Nabi tidak menerima zakat. Nah, kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, sekarang ada orang ngaku-ngaku zuriyahnya Kanjeng Nabi, kok meminta sedekah, kok meminta uang kepada orang lain, meminta bantuan pada orang lain berupa harta, itu perlu
mempertanyakan keturunannya, itu perlu dipertanyakan kezuriyahannya, karena sudah menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada ceritanya. Kanjeng Nabi dan semua keluarganya, istri-istrinya tidak pernah meminta uang kepada orang lain. Nah, di sini maka fenomena hari ini kita harus paham. Banyak orang-orang yang mengaku keturunannya Kanjeng Nabi, tapi dari segi perilakunya jauh panggang dari api, jauh sekali dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fenomena sekarang banyak. Maka kamu jangan patek-patek percaya kalau ada orang ngaku-ngaku saya dzurriyyah Kanjeng Nabi loh, di darah saya mengalir darah Rasulullah. Jangan patek-patek percaya. Dilihat dulu akhlaknya. Jangan-jangan kamu punya Facebook, terus pada malam hari di inbox sama cowok putih mancung, ngaku saya keturunan Kanjeng Nabi dari Maroko diasmu gue. Jangan begitu-begitu percaya. Saya ceritakan buat pengalaman saja ya, karena santri itu harus pengalaman. Di Indonesia ini banyak dzurriyyah Rasulullah, itu banyak sekali, tidak terhitung. Orang yang membawa darah Rasulullah di Indonesia ini banyak, tidak terhitung. Tapi yang sudah terkonfirmasi, yang sudah diakui, yang sudah disahkan oleh Sadatul Ashraf sedunia di Indonesia ini hanya satu, yaitu Wali Songo. Kalau Wali Songo sudah terbukti secara ilmiah, terbukti secara manuskrip, terbukti secara DNA, terbukti secara riwayat nasab, itu benar-benar sambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua dzurriyyah Wali Songo. Sementara kan ada toh di Indonesia ini yang ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, kan banyak tuh di Indonesia, kan banyak tuh. Di dunia keturunan Kanjeng Nabi itu diberi gelar Sayyid Syarif. Nggak ada keturunan Kanjeng Nabi di dunia kok pakai nama selain Sayyid Syarif, itu nggak ada. Nggak ada. Dzurriyyah Nabi yang diakui dan sah dalam konteks manuskrip jalur nasab itu Sayyid sama Syarif. Adapun yang lain belum terkonfirmasi, belum diterima, belum disahkan. Lah kata-kata belum ini kan bukan berarti tidak toh. Wong belum, jadi jangan marah dulu. Bagi orang-orang yang merasa dzurriyyah Nabi yang bukan Sayyid Syarif, jangan marah dulu, karena ini kan konteksnya belum. Kalau belum kan bukan berarti tidak, belum terkonfirmasi bahwa dzurriyyah Nabi. Maka sekarang ini fenomena sedang berlanjut. Hanya mengaku dzurriyyah Nabi kayak saya pun bisa. Muhammad Saik bin Nasiruddin, wah nanti dikarang tuh nasabnya bin ini, ketemunya Umar bin Khattab, bisa toh? Itu satu malam selesai. Kalau hanya seperti itu satu malam selesai. Hanya mengarang nasab tok, satu malam selesai.
Tapi pertanggung jawabnya berat kok sampai salah. Tuh di situ. Jadi paham bahwa di Indonesia ini zuriyahnya Nabi yang sudah disahkan oleh Sadatul Ashraf sedunia, baru Wali Songo dan semua keturunannya Wali Songo. Wali Songo itu kan Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat kan itu, dan yang lain-lain itu terkonfirmasi bahwa beliau-beliau itu zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar Romakanto itu sudah betul akhir tahun kalau enggak khataman ya ziarah Wali Songo. Memang ziarah kepada zuriyah Kanjeng Nabi. Yang lain lihat-lihat dulu, jangan asal ngaku saya zuriyah Nabi, di darah saya mengalir dari darah Rasulullah. Buktinya mana? Suruh membuktikan dong. Keturunan itu harus dibuktikan. Contoh, saya putra Kiai Nasiruddin, saya putra, harus membuktikan dong. Punya adik namanya Ija takoni, ditanya, Ja, benar Mang Nai itu anaknya Mbah Kiai Nasiruddin? Benar, itu kakak saya. Pasti benar. Tanya tetangga, tanya kerabat, dan yang lain-lain, tanya teman dari ayah saya. Nah ini ada orang ngaku zuriyah Nabi tapi suruh membuktikan tidak mau, kan lucu namanya. Wali Songo, zuriyah Wali Songo yang sudah terkonfirmasi bahwa beliau adalah keturunan Kanjeng Nabi, sudah bisa membuktikan dari segi nasab, jalur nasab, silsilah ke atasnya, dan dari manuskrip sejarah historis tentang keluarganya, dan sudah tes DNA. Air liurnya diambil, darahnya diambil, dicocokkan, ternyata cocok sekali. Zuriyah Wali Songo itu cocok dengan Sadatul Ashraf yang ada di Maroko, di Irak, dan yang lainnya, cocok. Tapi kalau yang satu ini ngaku tok tapi suruh membuktikan nggak mau, kan lucu namanya, kan menyerikkan semua orang kalau seperti itu. Suruh membuktikan nggak mau, suruh tes DNA nggak mau, malah mengatakan kalau ada kiai nyuruh tes DNA kepada keturunan Nabi yang satu ini dianggap berani dengan zuriyah Rasul. Ayo, nggak benar. Nah di situ itu. Nah ini sedang bergejolak nih, sedang bergejolak, sedang rame-ramenya, maka santri harus paham. Zaman dulu pasca kemerdekaan, ini cerita-cerita dulu ya supaya menambah pengalaman. Kalau ngaji kan kita setiap hari ngaji, kamu ketemu sama mubtada khobar kan, wah setiap hari hampir berapa kali ketemu mubtada khobar itu. Nah ini cerita-cerita dulu pada zaman penjajahan Belanda. Ketika para kiai dan para santri sedang berjuang mati-matian melawan penjajah Belanda ini, kiai ikut berjuang turun ke medan perang, para santri ikut bawa senjata, yang punya senjata ya pakai senjata, bedil, pistol, granat, yang lain-lain. Yang enggak punya senjata atau enggak uman senjata, tidak keduman senjata, bawa bambu runcing. Keduman ini bahasa Indonesia ini apa mbak? Oh, kebagian. Kamu bisa, kamu artis kok ya, bisa. Artis film apa itu,
Sri itu kan ikut film apa tuh? Nah, laisa kadzalik. Tidak kebagian senjata bawa bambu runcing. Bahkan di saat itu kiai-kiai Mbah Hasyim Asy'ari dan yang lain-lain ikut berjuang melawan penjajahan Belanda. Ibaratnya mati urip pokoknya penjajah kudu diperangi. Lah pada saat itu Belanda merasakan kewalahan. Setelah digempur habis-habisan oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu mursyid thariqah. Jadi Pangeran Diponegoro itu bukan orang sembarangan, bukan hanya orang bukan orang biasa, tapi Pangeran Diponegoro itu mursyid thariqah. Orang saja nggak tahu Pangeran Diponegoro iki padha karo liyane, enggak. Pangeran Diponegoro memerangi Belanda itu hanya 5 tahun. Tapi diperangi oleh Diponegoro, Belanda itu kocar-kacir. Bahkan sampai Belanda mempunyai hutang kepada luar negeri banyak karena untuk berperang melawan Pangeran Diponegoro dan teman-temannya, santri-santrinya. Setelah Diponegoro selesai, baru ulama-ulama membangun kantong-kantong perjuangan, diteruskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan melawan penjajahan Belanda. Pada waktu itu Belanda merasa kewalahan. Ngerti kewalahan, Mbak? Apa? Kewalahan itu apa? Hah? Apa? Yuk, kewalahan. Belanda merasa kebingungan. Wah, ini dari kiai, dari santri kok semakin hebat nyerang Belanda ini. Dari kiai, dari kalangan santri dan muhibbin pesantren kok semakin banyak ini yang melawan Belanda. Akhirnya kewalahan Belanda ini. Lah Belanda punya orang namanya Senok Hurgronje. Wah, namanya udah lucu itu. Kalau di Belanda sana ya keren itu, pahlawan Belanda. Kalau di Indonesia ya lucu. Nama kok Senok Hurgronje. Senok Hurgronje. Bilang sama waktu itu yang menjadi pimpinan Belanda kan ada namanya Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina itu sebagai ratu Belanda dulu itu. Senok Hurgronje punya inisiatif. Wah, ini berhubung yang melawan ini kiai dan santri-santrinya. Akhirnya Senok Hurgronje ini membawa orang dari negara Yaman bernama Al-Habib Utsman bin Yahya. Membawa orang dari negara Yaman Timur Tengah sana bernama Al-Habib Utsman bin Yahya. Untuk apa? Ya untuk melawan kiai-kiai yang melawan Belanda, untuk melawan santri yang melawan Belanda. Didatangkan seorang Habib namanya Utsman bin Yahya untuk menghalau perjuangan para kiai pada waktu itu yang sedang melancarkan pergerakan melawan Belanda. Dikon gembosi cara wong Jawa wi. Lah pada waktu itu Masya Allah, Habib Utsman bin Yahya, nggak usah di Al-Habib lah, Utsman bin Yahya saja ya. Utsman bin Yahya dikasih lencana oleh Belanda, diberi jabatan gelar oleh Belanda menjadi mufti Batavia.
Mufti Batavia. Mufti ora jenengane wong, Mbak. Mufti kuwi wong sing aweh fatwa, ngono lho. Wong sing aweh fatwa kuwi basa Arabe mufti. Dadi nek pacarmu kok jenengane mufti, aja guyang-guyu. Gitu ceritanya, Mbak. Akhirnya benar. Setelah Utsman bin Yahya itu didatangkan dari negeri Yaman, datang ke Indonesia oleh Senok Hurgronya ini tadi, dari pergerakan ulama Cilegon Banten ada namanya Kiai Haji Abdul Karim dengan beserta santrinya akan melancarkan perang melawan Belanda. Dicegah oleh Utsman bin Yahya ini, jangan melawan Belanda. Kalau orang Indonesia, orang Nusantara melawan Belanda, kamu dianggap ghurur, kamu dianggap pemberontak. Ajal. Wong pribumi Indonesia ge arek perang melawan penjajah lho. Kok dimuni pemberontak? Kewalik mikire. Kebalik mikirnya, kebalik. Nah, di sini ini. Lah Utsman bin Yahya di Indonesia punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Bin Yahya, bin Yahya, bin Yahya, bin Yahya. Terus sampai sekarang. Susah gitu loh. Maka oleh ahli sejarah zaman dulu dikatakan bahwasannya Utsman bin Yahya di Indonesia ini bukan sebagai pahlawan negara tapi pengkhianat negara. Menurut namanya siapa? Al Habib Utsman bin Yahya, didatangkan dari negara Yaman oleh Senok Hurgronya. Senok Hurgronya. Wah, itu harus tahu santri itu, jangan hanya makan saja di pondok. Harus cerita-cerita seperti itu harus tahu. Perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang nggak kenal Mbah Hasyim Asy'ari? Pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mempunyai satu istilah yang populer bahwa melawan penjajah seperti jihad fi sabilillah. Itu saja dinafikan oleh ini orang yang namanya Utsman bin Yahya ini. Nggak ada jihad, bahwa itu pemberontakan. Thariqah yang waktu itu dipegang oleh Kiai Nawawi Berjan. Kiai Nawawi Berjan itu ayahnya Simbah Kiai Haji Khalwani Nawawi Berjan Purworejo. Waktu itu thariqah itu dipegang atau diketuai oleh Simbah Kiai Nawawi Berjan. Simbah Nawawi Berjan itu temannya Mbah Khudori Tegalrejo, temannya Simbah Mandur Temanggung, orang-orang yang memegang thariqah di Jawa Tengah. Wah, orang dulu itu thariqah berjuang melawan Belanda. Bukan hanya nyawa, darah, harta benda dikorbankan untuk melawan penjajah. Lah thariqah yang dipegang oleh para kiai itu oleh orang yang namanya Utsman bin Yahya dikatakan sesat karena melawan Belanda. Loh, kuwi jarak ngaku Habib saiki kowe ndelok riwayat kok ngono kuwi. Kan seperti itu. Makanya jangan ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi dulu kalau belum tahu riwayatnya. Riwayatmu itu suram di Indonesia, bro. Riwayatmu itu menyedihkan di Indonesia. Mbah-mbahmu itu pengkhianat negara di Indonesia itu. Datuk-datukmu itu. Bukan saya membenci, bukan saya enggak hormat kepada para orang-orang keturunan itu. Tapi kalau melihat sejarah, Mbah Hasyim Asy'ari kok dikatakan sesat. Thariqah yang dibawa oleh para kiai, Mbah Nawawi Berjan, Mbah Khudori Tegalrejo, Mbah Mandur, dan kiai-kiai dari Demak, dari Purwodadi, masa dikatakan sesat? Kiai Abdul Karim dari Banten yang semangat melawan penjajah, masa dikatakan pemberontak? Kan
Kita sebagai orang NU kan marah dong. Saya Gus NU ya marah dong. Mbah Hadratus Syekh dikatakan seperti itu ya marah dong. Ya kalau kamu nggak marah berarti kamu dipertanyakan cinta Indonesianya mana, NKRI mu itu mana? Siapa kita? NKRI. Alah, ngono menang kowe kok. Siapa kita? NKRI. NKRI harga mati. Ono perang Melayu nek kok ngono ceritane. Nah, sekarang orang yang bilang NKRI harga mati, masalah ini diam, tidak berbicara sama sekali. Mana keindonesiaannya mana? Cinta tanah airnya di mana? Nah, di situ itu Mbak. Wah. Nah, ini buat tambahan wawasan saja. Gus nek makin jenengan ketamun Habib pripun? Oh ya tak hormati toh. Saya hormati wong sama-sama makhluk hamba Allah kan gitu. Kita kan sesama manusia kan harus saling menghormati, entah itu orang Arab, entah itu orang India. Kemarin ada orang India datang. Beneran Pak kok ketawa. Ada orang India datang kemarin kok. Jadi saya pas lagi nyantai-nyantai, ada orang jualan ini jualan kaligrafi. Wah, wajahnya itu kayak orang Arab. Terus datang, saya sudah bilang Syekh gitu, sana menolak. Gus, jangan panggil saya Syekh. Lah kenapa? Saya bukan Syekh. Berarti jenengan Habib. Jangan, saya bukan Habib. Lah emang antum siapa? Saya orang Pakistan, tapi sudah lama tinggal di Malang. Oh, berarti Anda itu bukan Syekh, bukan Habib, bukan. Akan hidungnya mancung kok nggak ngaku Habib. Ya mana berani Gus. Saya memang bukan orang Arab, saya nggak ada keturunan habaib, saya orang Pakistan. Beneran Mbak? Ayo saya hormati, yang datang masa nggak dihormati. Terus jualan kaligrafi ya saya beli, bang orang jualan kok masa nggak dibeli kan gitu toh. Ya kalau kita ketamun habaib, ketamun orang-orang yang ngaku-ngaku itu, ya dihormatilah. Dihormati sebagaimana mestinya kita menghormati para tamu. Seperti itu. Nah sekarang ada yang bertanya, Gus, kalau Habib Lutfi gimana? Nek Habib sing liyane kan kowe ra apal to. Nek Habib Lutfi kan kowe genah ngerti. Wong Kalongan kan ngerti kabeh karo Habib Lutfi itu pasti semua tahu dengan Al Habib Lutfi bin Yahya itu gimana, Gus? Kalau Habib Lutfi itu dari jalur ibunya masih keturunan Sunan Gunung Jati. Dari jalur ibunya. Dari jalur ibunya Habib Lutfi ini masih ada keturunan dari Sunan Gunung Jati. Kalau masih ada keturunan Sunan Gunung Jati berarti sambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Habib Lutfi. Kalau Habib yang lain nanti dulu, lihat dulu kelakuannya, lihat dulu akhlaknya, tutur katanya bagus enggak, akhlaknya bagus enggak. Kalau akhlaknya bagus ya kita ikuti, kalau akhlaknya bagus ya buang ke laut aja sono. Jadi seperti itu Mbak, harus tahu. Ojo kuwi ndelok gantenge tok, wah ono Habib Mancung durung ganteng ngefan, alah wong Jawa sing ganteng pirang-pirang. Ojo terus kepati-pati, biasa mawon. Nah di situ itu jangan terlalu mengagung-agungkan ngene-ngene. Nah, lihat akhlaknya dulu, karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, innama bu'istu li utammima makarimal
akhlak. Saya diutus oleh Allah hanya untuk memperbaiki akhlak. Maka Rasulullah itu darahnya darah akhlak, darah jahat nggak ada. Kanjeng Nabi dan semua istrinya dan semua anak-anaknya yang masih sezaman dengan Kanjeng Nabi semuanya berakhlak, semuanya bertutur kata yang manis bagus, tidak ada yang jahat. Kalau ada orang yang mengaku zuriyah Nabi tapi kok jahat, akhlaknya nggak bagus, itu perlu ditanyakan keabsahan nasabnya, sambung tidak kepada Kanjeng Nabi, seperti itu Mbak. Nah, wah tapi Habib ini suaranya bagus Gus. Ya bagus. Ya kalau bagus ya jadi vokal rebana dong. Bagus. Seperti santri suaranya bagus ya jadi vokal rebana lah. Bagus kok, ya apa ora? Nek ono sing suarane apik dadi vokal rebana ya apik, jos. Artis berarti. Ya padha santri. Wong Jawa ya duwe Gus Azmi, punya kita. Dan yang lain lagi banyak. Gus Muhammad Saik juga ada tapi nggak mau saya. Saya bukan orang seher, saya orang izdihar saya. Aku izdihar itu cah seher. Ora tau ngrungokke lagu seher-seher. Aku seneng sing Melayu-Melayu sing Nusantara wae ini sing berbau-berbau mboten patos remen kula. Bismillahirrahmanirrahim. Wingi kok semangat sangat Gus kali teng inggil nika kali grup saking endi kono kae nggen Demak nika. Wah ya jenengane dhewe Ketamon ya disambut dengan baik to. Ya ngono kuwi. Mulai di ilmu nih, jangan asal ikut-ikutan, jangan asal. Sing jelas santri itu satu yang didereki, para mbah-mbah kiai, wali songo dan para alim ulama yang benar-benar pribumi Nusantara, Nusantara Indonesia. Maka santri harus tertancap di hatinya, harus terpaku di hatinya. Cinta tanah air, NKRI harga mati. Seperti itu dong. Ngono lho. Paham? Ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cerita terus ra rampung-rampung iki. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi, Mbak? Sudah ini ya, sampai terakhir hadis ya. Iya dong jawabnya, jangan enggih kok. Saya tanyanya bahasa Indonesianya kok jawabnya enggih. Golek-golek, kamu mau kemana? Aku arak ngising. Lah repot. Kamu kok merengut sama aku kenapa sih? Aku lah seri sama DE lah. Lah ya. Wih bahasa campuran gue. Aku kan seri sama DE. Wah kelingan pas kayak kita nantikan, kita saksikan penampilan pengantin ala budaya Eropa. Wah sing teko kae Anoman Obuong muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji lagi. Kok ketawa tuh Mbak? Jadi ternyata santri putri itu nganu kreatif iso malih ono sing dadi Anoman Obong barang. Itu kalau nggak kreatif nggak bisa Mbak. Kalau nggak kreatif nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Pasti kreatif itu.
Wah, kok nggak ada yang macak jadi pocong toh? Itu yang kemarin macak jadi Anoman Obong tuh kostumnya nyewa apa bikin sendiri? Bikin sendiri. Wah, itu kreatif. Terus itu pakaian-pakaian yang apa khas Eropa nyewa atau bikin sendiri. Anek dekor ngono Pak Dul, genah aku wisan. Bapakne Khuroh kuwi. Itu menyewa atau bikin sendiri yang Eropa. Yang diperankan sama siapa? Anis. Itu nyewa atau bikin sendiri. Nggawa korden. Oh, tak kira nek nggo bagor. Bismillahirrahmanirrahim. Man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Awang banget to, Bang. Aku iso udut sama roti rasane enak banget. Allah. Sunang buri sing ngantuk kae luweh ngono. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yali min hadhil banat, orang yang mengasihi anak-anak perempuan dan berbuat bagus kepada anak perempuan. Istilah Jawa niki gemati karo bocah cilik-cilik uga marang sedulur kudu gawe apik kan ngono to. Iki ana hadise, Mbak. Ora sak-sake. Fa asana ilaihina kunna lahu sitron minan nar, maka orang tersebut akan dialing-alingi dari panasnya api neraka. Alhamdulillah. Mula kae apik kae lagu anak soleh kae. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik ngono ki to, Mbak. Uga marang sedulur ngono ki to terusane. Ah niki wonten niki hadise niki. Apik nang bocah cilik-cilik. Mula nek karo cah cilik ya aja ditataki. Ono cah putra anyaran cah cilik kok, ana cah anyar, yo dipolesi yo tataki yo. Gojlok entek-entekan, sarunge plotrokke, sempake buka. Ayo. Teronge ketok ra. Ngono kuwi bocah ra kerasan. Nek ana cah cilik cah anyar kuwi diapi-apiki. Aja terus digosok entek-entekan. Ana cah anyar gojlok entek-entekan. Nek cah anyar ki isih arak ring WC isih wedi. Ya to. Mula nek ana cah anyar arak WC wedi kan iso ae seminggu ra ngising ya to. Jane seminggu ra ngising kan ya kaya ngono kae. Ya aja digasaki. Ana cah anyar kadang arek adus wae ijeh isin, arek mangan ijeh isin ku dikancani. Engko bocah ku ya kerasan. Ana cah cilik, cah anyar ora diapiki malah digasak entek-entekan ya ora kerasan. Dulu ada orang di wong kono Bogor kae cah anyar malah digelut ya ngeheng kok. Jadi ora kerasan. Aslinya saya itu kerasan Gus di sini. Bahasa Indonesia wong Bogor
Tapi kemarin saya bercanda sama teman-teman tuh saya dipukuli. Apa? Kamu dipukuli? Yang mukul siapa? Saya nggak tahu namanya, nggak nyebutkan nama. Khawatir nek saya itu marah gitu loh. Lah kuwi tenan po huwak, nek huwak ya ora apa-apa, nek tenan ya aja lah. Wong cah anyar kok. Ya nek wong Bogor itu mondok nang Jawa ya sak pase nek ra iso basa Jawa malah digasaki. Ora kerasan. Diapi-apii. Mau makan, ayo saya antarin. Mau ke WC, yuk saya anterin. Mau beli jajan di warung, ayo saya anterin. Ngono di api-api terus digasak. Kowe ndelok kowe wong ora Jawa, kowe ora Jawa. Ayo repot, wong ora kerasan. Ngono kuwi, Mbak. Nek ana cah anyar diapi-api nggih. Kuwi sangka tandha tetengere anak solih. Kaping 3 apik marang bocah cilik. Ini ki pas kalih dawuh Kanjeng Nabi, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Yang mengasihi anak kecil maka akan selamat dari panasnya api neraka. Alhamdulillah. Ngono kuwi, Mbak. Kon kok penak basa Jawa ya? Kon, udah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.